Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahri. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin. Matlabun fi hukmi zakah was sadaqah li ali baitin nabi sallallahu alaihi wasallam ila an qala wa fi bughyatil mustarsyidin naqlan anil habib al-allamah Abdullah bin Husain bil fiqh ma nasuhu ittafaqa jumhur syafi'iyah ala man i'ta'i alil baitin nabawi min az-zakah ka kulli wajibin kanadrin wa kafarah wa in muni'u haqqahum min khumusil khumus wa kadha mawalihim alal asah wa ikhtara kathirun mutaqaddimun wa mutaakhirun al-jawaz haitsu inqata'a anhum khumusil khumus minhum al-istakhri wal harawi wa ibn Yahya wa ibn Abi Hurairah wa amila bihi wa afta bihi al-Fahr Razi wal Qadi Husain wa ibn Shukail wa ibn Ziyad والناشري وابن مطيع. قال الأشهر فهؤلاء أئمة كبار في كلامهم قوة ويجوز تقليدهم تقليدا صحيحا بشرطه للضرورة وتبقى به الذمة حينئذ، لكن في عمل النفس للإفتاء والحكم به. انتهى. وفي مجموع كلام الإمام العارف بالله أحمد بن حسن اللطاس سئل رضي الله عنه هل يجوز إعطاء آل البيت النبوي شيئا من الزكاة؟ فأجاب يجوز سواء سألوه بلسان حالهم أو مقالهم للضرورة الواقعة في الزمان والمكان. وقد أفتى بذلك كثير من العلماء. انتهى. وسئل أيضا سيدنا العارف بالله الحبيب عبد الله بن محسن اللطاس نفع الله به فأجاب إن عملهم يعطون أهل البيت منها ولكنهم لا يأمرون أحدا بذلك ولا ينهونه عنه. انتهى من مجموع كلامه. مسألة أفتى بعض العلماء أنه إذا دفع الزكاة إلى أحد من أهل البيت وجب عليه إعلامه بأنها زكاة إن كان ممن يرى تحريم أخذ المال إن كان ممن يرى تحريم أخذ الآل للزكاة ليقلد الآخذ من يجوز أو يردها وإن كان ممن يعتقد الحل لم يجب إعلامه. انتهى. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati segenap kearifan ahli baitin nabawi, wabil khusus Sayyidi Al-Habib Mu'adi bin Zaid Ba'bud, Al-Habib Amin bin Ubud Ba'bud, wal Habib
Abdullah Hamid Al-Idrus wal Habib Ali Bak wal Habib Husin Hirid dan segenap para habaib, para syiban yang tidak bisa Al-Faqih sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Faqih kepada antum-antum sekalian. Sadah Al-Ba'alawi yang sama-sama kita muliakan, alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tak terhingga. Di antara nikmatnya ialah nikmat sehatul afiat dan juga nikmat taufik dan hidayah. Dengan nikmat inilah kita bisa hadir, bisa duduk menghadiri majelis ilmu, menghadiri pengajian, menghadiri majelis ta'lim, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya tidak keluar dari majelis ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Dengan harapan kita tidak keluar dari majelis ini kecuali kita mendapatkan barokah umur, sehat wal afiat, qabul hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah. Dan juga kita tidak keluar dari majelis ini kecuali mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral habaib yang sama-sama kita muliakan, masih membahas tentang hukum zakat dan sedekah untuk keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini dikatakan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kitab Bughyatul Mustarsyidin ini kitab yang dipegang oleh para ulama untuk menentukan hukum. Di situ banyak fatwa-fatwa. Di sini beliau menukil dari Al-Habib Al-Allamah Abdullah bin Musin Bil-Fiqih. Nasnya yang begini: ittafaqa jumhur Syafi'iyah ala man'i i'ta'i ahli al-bait an-nabawi min az-zakah ka kulli wajib. Semua ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah, ya bukan semua, kebanyakan, mayoritas para ulama dari mazhab Syafi'iyah, mereka sepakat. Kebanyakan dari ulama mazhab Syafi'iyah mereka semuanya sepakat bahwasanya tidak boleh memberikan keluarga baginda Nabi Muhammad SAW daripada zakat dan juga semacamnya yang wajib. Semacamnya yang wajib seperti nadar, kayak kemarin contohnya, ya qabul hajat langsung nadar saya, sebelum qabul hajat dia nadar saya, kalau saya qabul hajat saya mau ngasih mobil sama Al-Habib Abdullah Al-Haddad semua. Nah ini kalau menurut jumhur Syafi'iyah, mayoritas kebanyakan para ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan tidak boleh, tidak sah. Sama seperti zakat, ya, memberikan zakat kepada ahli bait itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Ya kalau tidak boleh, jatuhnya tidak sah. Wa kafarah, atau contohnya kafarah yang wajib ini, ya, yang intinya kita harus mengeluarkan. Nah, itu yang dikatakan wajib, seperti zakat, seperti nadar, seperti kafarah. Kafarah ini kafaratul yamin, kafarahnya sumpah. Kayak kemarin yang sempat dijelaskan, kafaratul yamini itqu raqabah mu'minatin salimatin min ma'yaba aw asyratan tamaskanu qad adda min ghalibil aqwati muddan mudda aw kiswatan bima yusamma kiswah tauban qabaan aw ridan aw farwa ila akhirih. Di antara kafaratul yamin itu bukan hanya langsung berpuasa, tapi harus tertib
ya harus ada di awal dulu, mukhayyar fil awwaliyah, murattab fil akhiriyah kata ulama. Di depan boleh milih ikut raqabah ya, atau ya habis itu al-asyratan tanah memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberikan pakaian 10 orang fakir miskin. Itu kemarin sudah dibahas. Kalau baru sudah tidak bisa, tidak mampu, baru puasa cetak mengetak langsung puasa tak sah ya. Jadi harus dilakukan yang pertama dulu tadi ya. Kalau sekarang tidak ada perbudakan, sudah tidak mungkin bisa memerdekakan budak. Yang imma memberikan 10 orang fakir miskin itu tadi satu mud, atau setiap fakir miskin 10 orang fakir miskin, atau memberikan baju 10 orang fakir miskin ya, antara dua itu. Kalau tidak bisa baru yang ketiga puasa ya. Nanti gampang-gampang wallahi billahi tallahi, habis itu ternyata ini yang dikatakan al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Kipas langsung puasa tak sah ya. Tapi harus lihat kemampuan dia. Dan yang dikatakan oleh ulama dalam membayar kafarah itu fi waqtil ada, ketika dia mau membayar. Sekarang ini dia seumpamanya punya utang kafarah, saya pernah melanggar sumpah, umpamanya saya sumpah saya bakal bahasa Arab, sumpahnya pas terus juga. Nah ini kan harus bayar kafarah kayak di pondok Al-Faqih, biar anak-anak itu berbahasa Arab disumpah selama sekian waktu ya. Kalau seumpamanya ini ya lober. Nah itu intinya tadi ya. Nah, fi waktil ada, ketika dia membayar kafarah itu dilihat sekarang. Anak mau bayar kafarah, dilihat sekarang. Dia mampu untuk ngasih makan 10 orang miskin enggak? Satu mud setiap orang miskin dia ngasih. Mampu enggak? Mampu. Ya enggak berpuasa dia. Harus itu tadi. Atau ngasih apa namanya? Ngasih 10 baju untuk orang fakir miskin. Mampu enggak sekarang ini? Mampu, ya sudah. Kalau tidak mampu baru puasa. Ketika dia mau melaksanakan itu tadi ya. Yang itu yang dikatakan fi waqtil ada, al-ibrah fi waqtil ada, ketika ingin melaksanakannya. Nah, ini kalau seumpamanya termasuk dia ya di tonggonya dia, di tetangganya dia, termasuk ada salah satu habib yang miskin. Dia ini mau menyalurkan kafarahnya, ngasih baju atau ngasih beras tadi, setiap orang fakir miskin itu 1 mud. Gimana itu? Nah, ini kalau menurut pendapat mayoritas ya, kebanyakan para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, mereka mengatakan tidak boleh. Pokoknya setiap yang wajib, zakat, nazar, kafarah, sumpah ya, kafarah dan sejenisnya, pokoknya kafarah itu maka tidak boleh diberikan kepada ahli bait. Nah, ini pendapat mereka, mayoritas kebanyakan para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Wa in muni'u haqqahum min khumusil khumus, walaupun mereka itu tidak dapat dari bagian khumusil khumus. Khumusil khumus ini 1/5 dari 1/5. Apa itu, Bib? Baru dengar, Bib. Jadi dalam istilah peperangan itu namanya ghanimah. Ada namanya ghanimah. Ghanimah ini biasanya harta rampasan perang. Tapi untuk para habaib, biasanya untuk yang mondok-mondok itu dikatakan ghanimah itu ya harta rampasan. Biasanya kalau ada sisa makanan itu, kalau ajib-ajib, ghanimah. Rampasan berarti siapa cepat dia dapat.
Lah ghanimah ini harta rampasan perang. Itu kalau di dalam Zubat dikatakan di sini seperti ini, yukhtassu minha qatilun bisalabi fa khummisal baqi fa khumsun lin nabi yusrafu fi masalihin wa man nusib li hashimin wa li akhihi al-muttalib li dhakarin ad'if wa lil yatama bila abin illam yarahtilama wal fuqara'i wal masakini kama wa ibnis sabili fi zakati kuddima wa arba'ul akhmasi qasmul mali li syahidil waq'ati fil qitali li rajilin sahmun kama thalatha li farisin in mata lil wiratha. Itu pembahasan tentang bab ghanimah. Jadi dalam perang ini ya ada istilah ghanimah, harta rampasan perang. Sekilas tentang fikih peperangan ini. Jadi kita seumpamanya Ahlul Bait ini semuanya seumpamanya ya kita berperang melawan orang kafir. Nah, ini dalam peperangan itu ada namanya salab. Ada harta salab namanya. Harta salab ini apa? Harta yang ada di badannya orang kafir ketika berperang. Biasanya dulu orang kafir dulu ini kalau berperang naik kuda, terus bajunya itu baju perangnya itu macam-macam, ada dari besi, macam-macam, pokoknya bagus-bagus itu. Nah, orang yang bisa membunuh orang kafir, lah harta salab itu yang dikenakan tadi. Pokoknya yang ada di dia pas waktu peperangan itu milik kita, haknya kita, yang membunuh itu haknya kita. Ya. Seumpamanya kayak Bang Dol ada ini membunuh orang kafir siapa namanya. Nah, itu hartanya orang kafir yang ada di waktu peperangan kayak kudanya semuanya punyanya Bang Dol. Nah, itu khusus, itu namanya salab, harta salab. Nah, selebihnya harta rampasan perang selebihnya itu fahum misal baki. Nah, dibagi 5 fahum misal baki wa khumsun linan 5 1/5. Jadi 1/5 ini dibagi untuk 5 orang. Jadi 5 ya, 5 1/5. Dibagi 5-nya ini 1/5 yang pertama ini dibagi 5 orang, 5 golongan. Siapa aja yang pertama? Yusrafu fi masalihin. Yang pertama, kalau dulu di zamannya masih ada Rasulullah, itu diberikan kepada Rasulullah. Karena sudah ada Rasulullah, dibagikan untuk maslahat kaum muslimin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dibagikan kepada Ahlul Bait, Bani Hashim wa Banil Muttalib. Tuh, 2. Yang ketiga, anak yatim. Yatim. Yang keempat, orang fakir dan orang miskin. Yang kelima, ibnus sabil. Siapa ibnus sabil? Musafir itu, yang biasanya jalan. Nah, ini termasuk 5 tadi. 1/5 yang pertama dibagi menjadi 5 golongan tadi ya. Terus 4/5-nya, sisanya 4/5-nya ini. Itu wa arba'ul akhmasi qasmul mali li syahidil waq'ati fil qitali. 4/5-nya ini dibagi untuk yang mengikuti peperangan, tapi dia tidak membunuh. Ya. Dia hadir. Kalau membunuh tadi dapat tadi kan. Nah, kalau dia hadir peperangan, maka dia juga dapat harta rampasan perang. Dibagi. Lirajilin sahmun. Untuk yang menjalan kaki itu dapat 1/5. Nah, untuk yang naik kuda kan tadi sisa 4/5. 1/5 diambil dibagi untuk 5 orang, sisa 4/5. 1/5 lagi diambil untuk yang jalan kaki.
Nah, tinggal berapa berarti? 3/5. 3/5 ini untuk yang naik kuda. Nah, untuk yang naik kuda itu secara detail Rasulullah SAW membagi harta rampasan perang. Nah, ini yang dikatakan di sini khumusil khumus. Tadi Ahlul Bait itu di zamannya Rasulullah mereka mendapatkan jatah dari harta rampasan perang 1/5 dari 1/5 tadi golongan 5 yang pertama. Nah, itu mereka mendapatkan mendapatkan khumusil khumus. Oleh karena itu mereka tidak boleh mendapatkan zakat. Itu alasan para ulama. Tapi pendapat mayoritas dari mazhab Syafi'iyah, meskipun mereka saat ini sudah tidak mendapatkan 1/5 dari harta rampasan perang itu, tetap mereka tidak boleh. Nah, sudah itu wa mawali, bahkan juga mawali ini bisa dikatakan budak-budaknya mereka juga dapat, tapi pendapat yang masuk. Sudah ya. Jadi pendapat yang pertama tadi mayoritas para ulama Syafi'iyah mengatakan para ahlul bait ini tidak boleh menerima yang wajib seperti zakat, kafarah, terus nazar, walaupun mereka pada saat ini sudah tidak mendapatkan khumusil khumus 1/5 dari 1/5 harta rampasan perang. Sudah, itu pendapat yang pertama. Sudah, pendapat yang kedua sekarang. Wakhtara katsirun mutaqaddimun wa mutaakhirun al-jawaz. Para ulama kebanyakan ini mutaqaddimun, ulama-ulama terdahulu maupun ulama mutaakhirin, mereka berpendapat boleh. Ya. Pendapat yang pertama tadi tidak. Pendapat yang sekarang kebanyakan para ulama mutaqaddimin dan juga ulama mutaakhirin, ya. Ulama mutaqaddimin, ulama masa dulu, ya ulama-ulama dahulu dan ulama mutaakhirin itu mengatakan boleh. Kenapa kok mereka mengatakan boleh? Ini dikatakan haitsu in qata'a anhum khumusil khumus. Karena sekiranya mereka itu sudah tidak dapat jatah dari khumusil khumus itu tadi. Siapa saja yang berpendapat seperti ini, nah ini disebutkan oleh beliau Habib Zain bin Ibrahim Smith. Di antaranya Al-Istakhri, Al-Harawi, Ibnu Yahya, Ibnu Abu Hurairah, dan juga ini diamalkan dan juga difatwakan oleh Imam Fakhrul Razi dan juga Imam Qadhi Husain dan juga Imam Ibnu Syukail dan juga Ibnu Ziyad dan juga Imam An-Nashiri Ibnu Muteh. Nah, mereka ini yang mengatakan boleh menyalurkan zakat itu kepada ahlul bait. Alasan mereka karena sudah ahlul bait ini sudah tidak mendapatkan jatah dari khumusil khumus 1/5 dari 1/5 harta rampasan perang sudah. Terus Imam Al-Ash'ar beliau mengatakan seperti ini. Fahaula a'immatul kibar. Mereka tadi yang memperbolehkan itu termasuk ulama-ulama besar, ulama-ulama gede, ya. Ulama-ulama yang top sudah. Fi kalamihim kuwah. Pendapat mereka itu kuat. Boleh kita taklidum taklidan sahihan bisyartihi lid-darurah wa tabqa bihi dhimmatu hina ini. Boleh kita mengikuti mereka dengan ikutan yang benar, ya, dengan syaratnya. Ada syarat-syaratnya untuk taklid, itu ada syarat-syaratnya. Ya, lid-darurah, tapi ketika dalam keadaan darurat. Wa tabqa bihi dhimmatu hina idin. Dan ibaratnya kalau kita mengikuti mereka dengan syarat yang benar, yang sesuai dianjurkan dengan ulama, karena dalam ikut ke suatu pendapat itu ada syarat-syaratnya, maka kita bebas tanggungan nantinya, ya.
Lakin dikatakan oleh beliau lakin fi amalin nafas. Pendapatnya beliau tadi itu yang mengatakan boleh memberikan zakat kepada ahli bait itu untuk diamalkan sendiri. Ya, lal ifta wal hukmi bihi, bukan untuk menfatwakan. Lekui pas aku boleh apa zakat ke para habaib. Ya, seperti itu ya. Bukan untuk difatwakan tapi untuk diamalkan diri sendiri. Sudah. Kemudian disebutkan dalam Majmu' Kalam Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau suatu saat pernah ditanyakan, bolehkah memberikan ahli baitin nabawi zakat, harta zakat, boleh enggak? Beliau menjawab ini, beliau Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau punya kitab namanya Tadhkirun Nas. Tadhkirun Nas ini banyak pendapat aneh-aneh di sini, dan juga banyak kisah-kisah yang aneh-aneh di sini. Sudah, Bib ini mau berhenti apa lanjut Bib dalam menjawab azan ini? Berhenti ya. Tapi, nah ini boleh sedikit ya ilmu ya. Ada ulama mengatakan, ada kaidah mengatakan al-masyhur la yushhar. Yang sibuk tidak boleh disibukkan. Sekarang kita sibuk sudah tidak apa-apa meskipun tidak jawab. Sudah. Kalau mau jawab ya tidak apa-apa, terserah. Sudah ya. Mereka beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau menjawab boleh. Ya, baik mereka ahli bait ini meminta zakat itu dengan lisannya mereka, bilisani halihim au maqalihim. Baik mereka ahli bait itu menuntut zakat tadi dengan keadaan mereka atau minta langsung dengan lisan mereka. Ya, mereka terkadang tidak minta zakat, tapi keadaannya itu yang menampakkan ke orang dia berhak menerima zakat, atau dia langsung ngomong langsung. Nah, beliau mengatakan, kenapa kok beliau mengatakan boleh? Ya boleh, karena darurat yang terjadi di suatu zaman dan di suatu tempat. Betapa banyak para habaib, para syarifah di suatu tempat mereka tidak mampu. Nah, seperti itu. Waqad afta bidzalika katsirun minal ulama, dan banyak para ulama yang menfatwakan ini, kata beliau. Sudah. Terus ada satu lagi, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas pernah ditanyakan juga dalam hal seperti ini. Beliau menjawab apa? Inna amalahum yutuna ahlal bait minha. Amal mereka para salafun soleh itu memberikan ahlul bait itu zakat. Ya. Para salafun soleh terdahulu amalnya mereka, termasuk amalnya mereka itu memberikan zakat kepada ahlul bait. Nah, tapi ini dijelaskan sama beliau. Walakinnahum la ya'muruna ahadan bidzalik wa la yanhauna anhu wa la yanhaunahu anhu. Akan tetapi mereka para salafun soleh terdahulu, meskipun mereka melakukan seperti itu, mereka tidak memerintahkan orang-orang untuk memberikan zakat ke ahlul bait. Ayo kalau mau ngasih zakat ke ahlul bait, tidak menyuruh dan juga tidak melarang. Hanya mereka yang mengamalkan. Setelah mengamalkan tidak menganjurkan dan tidak melarang. Sudah. Terakhir, ada satu masalah. Sebagian ulama berfatwa bahwasanya kalau sekarang zakat itu disalurkan kepada salah satu ahli baitin nabawi, kepada salah satu ahli bait, maka ulama ini mengatakan wajib alaihi i'lamuhu bi annaha zakat. Wajib bagi yang memberikan itu memberitahukan kepada si ahli bait yang menerima ini, memberitahukan ini zakat. Ya. Ketika dia ingin menyalurkan zakat tersebut mau diberikan kepada ahli bait, dia harus wajib
memberitahukan kepada ahli bait ini harta zakat Habib. Ya. Tapi dengan catatan kalau dia termasuk orang yang memandang, yang menganggap bahwasanya zakat itu haram untuk ahli bait. Kalau dia menganggap ahli bait itu haram mengambil zakat, jadi harus memberikan tahu, ya memberitahu ke ahli bait Habib ini harta zakat. Tujuannya kenapa? Ya, kalau seumpamanya saya memberikan zakat kepada satu Habib, ini harta zakat Habib. Tujuannya kenapa? Oh, kita wajib memberitakan tahu kalau seumpamanya saya ini di kubu ulama yang mengatakan haram memberikan zakat kepada ahli bait. Kenapa alasannya? Ini dikatakan liqallidal akhidhu man yujawwizu aw yaruddaha, agar si ahli bait itu tadi yang ambil zakat itu bisa mengikuti pendapat yang memperbolehkan kalau memang mau ngambil, ya. Atau kalau seumpamanya dia tidak mau, ya dikembalikan. Nah, itu ya. Kalau seumpamanya yang memberikan ini orang yang berkeyakinan halal memberikan zakat itu kepada ahli bait, tidak wajib memberitahukan, ya. Jadi tolak ukurnya kepada si pemberi. Pemberi itu meyakini ahli bait itu haram apa boleh menerima zakat. Ya, dia berpendapat ikut pendapat yang haram apa yang halal. Kalau ikut pendapat yang haram, berarti dia wajib memberitahukan kepada ahli bait ini harta zakat Habib. Jadi biar si Habib ini mengikuti pendapat yang memperbolehkan. Kalau seumpamanya orang yang memberikan ini termasuk orang yang mengatakan boleh, dan wajib memberi tahukan kepada si Habib itu kalau ini harta zakat. Inta wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Kalau lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.